Assalamualaikum. Episode kali ini kita akan membahas tentang saat aku memilih jujur, bukan karena ingin menang, tapi karena tidak ingin hilang. Ada satu fase dalam hubungan yang sangat sunyi, sangat dewasa, dan seringkali sangat menegangkan secara batin, yaitu ketika seseorang akhirnya memilih untuk jujur. Bukan jujur untuk menyerang, bukan jujur untuk menyudutkan, bukan jujur untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi jujur karena ia mulai merasa kalau terus diam, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Kejujuran dalam hubungan yang sudah lama berjalan bukan hal yang ringan. Ia bukan sekedar berkata, "Aku tidak suka." Ia adalah keberanian untuk mengatakan, "Aku lelah. Aku merasa tidak terlihat. Aku takut kalau aku terus begini, aku akan mati perlahan secara emosional." Dan seringkali, keputusan untuk jujur itu bukan lahir dari keberanian yang tiba-tiba, melainkan dari kelelahan yang sudah terlalu dalam untuk disembunyikan. Bagian 1. Mengapa jujur terasa menakutkan? Banyak orang dewasa tahu apa yang mereka rasakan. Mereka sadar bahwa ada yang tidak sehat. Mereka paham bahwa ada yang kurang. Namun tetap saja mereka memilih diam. Mengapa? Karena jujur berarti membuka kemungkinan konflik. Karena jujur berarti siap menghadapi respon yang mungkin tidak menyenangkan. Karena jujur berarti mengakui bahwa selama ini kita tidak benar-benar baik-baik saja. Dan bagi sebagian orang, terutama yang sudah bertahun-tahun menjaga kedamaian semu, kejujuran terasa seperti ancaman terhadap stabilitas yang sudah dibangun dengan susah payah. Padahal yang sebenarnya terancam bukan hubungan itu sendiri, melainkan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Bagian 2. Tanda-tanda Anda hampir kehilangan diri sendiri. Sebelum seseorang memilih jujur, biasanya ada fase di mana ia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi tahu apa yang ia suka. Ia tidak lagi tahu apa yang ia butuhkan. Ia tidak lagi tahu bagaimana rasanya didengar dengan tulus. Hidupnya berjalan, rutinitas tetap dilakukan, kewajiban tetap dijalankan. Namun di dalam ada ruang kosong yang semakin melebar. Dan ketika seseorang mulai berkata dalam hati, "Aku tidak ingin begini terus," itulah tanda bahwa ia tidak ingin hilang. Karena kehilangan diri sendiri dalam hubungan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan pasangan. Bagian 3. Jujur bukan untuk menyalahkan. Kejujuran yang dewasa tidak datang dengan nada tinggi. Ia datang dengan suara pelan tapi tegas. Ia tidak berkata, "Kamu selalu salah." Ia berkata, "Aku merasa sendiri." Ia tidak berkata, "Kamu tidak pernah peduli." Ia berkata, "Aku butuh merasa diperhatikan." Perbedaan ini sangat halus, tetapi sangat menentukan arah hubungan. Karena tujuan kejujuran bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan menyelamatkan kedekatan yang mulai menjauh. Bagian 4. Respon pasangan tidak selalu ideal. Ketika seseorang akhirnya jujur, ia sering berharap akan ada perubahan instan. Namun kenyataannya, tidak semua pasangan siap menerima kejujuran dengan lapang dada. Ada yang defensif, ada yang merasa diserang, ada yang justru menarik diri. Dan di titik inilah kejujuran diuji. Apakah kita jujur untuk mengontrol hasil, ataukah kita jujur karena kita menghargai diri sendiri? Karena jika tujuan kita adalah menghargai diri sendiri, maka respon orang lain, seburuk apapun itu, tidak akan membuat kita menyesal telah berbicara. Bagian 5. Setelah jujur, apa yang terjadi? Kejujuran bisa membawa dua kemungkinan. Hubungan menjadi lebih dalam karena akhirnya dua orang benar-benar berbicara. Hubungan menjadi tegang karena realitas yang selama ini ditutup-tutupi muncul ke permukaan. Keduanya bukan kegagalan, karena yang paling berbahaya dalam hubungan bukanlah konfliknya sendiri, melainkan ketidakjujuran yang dipelihara bertahun-tahun. Setelah jujur, setidaknya Anda tahu di mana posisi Anda berdiri.
dan berdiri dengan jelas jauh lebih sehat daripada bertahan dalam kebingungan. Bagian 6. Jujur adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Memilih jujur bukan berarti egois. Memilih jujur bukan berarti tidak sabar. Memilih jujur bukan berarti tidak bersyukur. Memilih jujur berarti Anda tidak ingin terus-menerus mengecilkan diri demi menjaga kenyamanan orang lain. Karena cinta yang sehat bukanlah cinta yang membuat Anda hilang. Cinta yang sehat adalah cinta yang memberi ruang untuk tetap menjadi diri sendiri. Jika hari ini Anda sedang berada di persimpangan antara diam atau jujur, ingatlah bahwa diam mungkin membuat hubungan terlihat tenang, tetapi jujur memberi Anda kesempatan untuk hidup dengan utuh. Dan pada akhirnya, hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang paling jarang konflik, melainkan hubungan yang berani menghadapi kebenaran bersama-sama. Saya Dr. Rahayu, terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang berani.